teman-teman, selamat siang. Saat ini aku ada di stasiun Malang, bangunan yang baru yang di dekat Jalan Panglima Sudirman. Untuk pintu masuk stasiun Malang ini ada dua. Yang pertama itu di dekat stasiun Panglima Sudirman ini, kemudian yang kedua itu di Jalan Trunojoyo ya. Ini aku sudah ada di stasiun Malang, akan melakukan perjalanan. Perjalanan ini adalah perjalanan perdana kereta api Jayabaya dengan kelas ekonomi, tapi ekonominya yang versi lebih mewah, lebih baru daripada sebelumnya. Dan juga ini bisa dibilang juga ekonomi kasta tertinggi untuk saat ini. Ya, ini adalah perjalanan naik kereta api ekonomi Jayabaya, ekonomi New Generation. Nah, seperti apa perjalanan dan seperti apa bentuk dari ekonomi New Generation kereta api Jayabaya ini? Tonton aja video ini sampai selesai. Ini dia stasiun Malang bangunan baru, seperti ini kondisinya. Untuk saat ini masih belum banyak penumpang ya. Sekarang masih setengah 12 sih. Untuk keberangkatan kereta api Jayabaya itu masih jam setengah 1 nanti. Masih ada 1 jam menjelang keberangkatan kereta api Jayabaya. Nah, untuk di stasiun Malang baru ini, untuk area parkirnya cukup luas nih. Berbeda dengan bangunan yang sebelah sana, area parkir itu motor pun terbatas banget teman-teman. Nah, di sini luas dan parkirnya juga dijaga oleh Reska seperti ini. Jadi aman tentunya. Dia tiketku. Untuk saat ini aku hanya sempat naiknya dari Malang ke Surabaya aja. Sedangkan rute kereta api Jayabaya ini adalah Malang Jakarta Pasar Senen. Nah, karena aku ingin mencoba saja sih dari ambil rutenya dari Malang ke Surabaya aja. Nah, ini aku barusan cetak di sini. Sebenarnya untuk di stasiun Malang ini bisa melakukan boarding pakai face recognition atau scan wajah. Tapi aku pengen cetak tiket aja biar perjalanannya tuh kerasa. Selain itu juga bisa pakai e-boarding yang ada di aplikasi KAI Akses. Jadi nggak perlu cetak kayak gini, tinggal aktifkan aja e-boarding di aplikasi KAI Akses. Nah, ketika kita sudah masuk ke area sini, ini banyak tempat jualan oleh-oleh teman-teman. Dan juga ada minimarket. Misalkan teman-teman belum sanggup jajan, bisa nih belanja-belanja di sini, ataupun belum bawa oleh-oleh bisa belanja di sini. Dan di sini juga terdapat beberapa tempat duduk untuk teman-teman menunggu kereta yang akan berangkat ya. Dan untuk stasiun Malang yang baru ini ada 2 lantai, yang ini untuk ruang tunggu, kemudian yang atas ini juga ruang tunggu tapi untuk setelah boarding teman. Jadi boardingnya itu ada di sana, setelah boarding ruang tunggunya nanti ada di atas ini. Keren. Oke, ini sudah jam 11.45. Aku mau masuk boarding. Nah, di sini ada loket nih. Kalau misalkan teman-teman pengen beli tiket go show atau ada urusan-urusan mengenai tiket kereta api. Nah, untuk area boardingnya seperti ini. Ini ada boarding manual yang harus menunjukkan KTP ataupun identitas. Kalau ini tinggal scan wajah aja tanpa identitas, langsung scan. Mari kita coba yang ini karena aku sudah sempat daftar. Oh, ini. Nah, ya terima kasih. Nah, setelah kita boarding, ini ada eskalator ke atas untuk ke arah ruang tunggu. Jadi seperti inilah penampakan ruang tunggu di lantai kedua. Tadi kita ada di bawah sini. Nah, ini sudah berada di atas nih. Nah, di sini ruang tunggunya, ada kursi pijat juga nih. Mantap. Nah, terus di sana tuh ada ruangan tertutup. Itu adalah ruang tunggu untuk kelas luxury, seperti kereta api Gajayana ataupun kelas di atas kelas eksekutif seperti Imperial ya kalau di sini ya, Brawijaya. Nah, ruang tunggunya tersendiri di situ, tertutup, lebih privat. Terus di sini aku fokus nih, ada untuk pengisian air pakai dispenser gini. Ini refill gratis teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada botol, bisa refill di sini. Keren. Jadi buat backpacker cocok sih. Terus di sini juga ada area bermain untuk anak-anak. Nah, untuk ke area jalurnya lewat sini. Nah, di sini juga ada toilet teman-teman. Untuk kereta api Jayabaya sudah tersedia di jalur 5 infonya ya. Mari kita lihat-lihat dulu deh sebelum nanti turun ke rangkaian Jayabaya-nya. Nah, di sini ada banyak rangkaian kereta yang parkir. Di situ tuh depo kereta
Malang, depo kereta atau tempat penyimpanan kereta-kereta tuh banyak. Ini Ekonomi Human Hub kayaknya kereta api Majapahit. Terus di sebelah sana ada beberapa rangkaian banyak. Mantap. Nah, ini kereta api Jayabaya tersedia di jalur 5. Kita turun ke jalur 5 untuk mengakses kereta api Jayabayanya. Nah, di sini juga ada rangkaian yang parkir. Ini kereta api Gajayana ya kayaknya nih. Eksekutif New Image. Terus yang bawah ini kurang tahu apa ya. Eksekutif New Image juga. Nah, rangkaian Jayabayanya di jalur 5. Oh, ternyata ini rangkaian Brawijaya, teman-teman. Brawijaya dari Malang ke Jakarta juga, tapi via Kediri ke Semarang. Kalau ini ke arah Surabaya baru ke Semarang. Ini Jayabaya nih. Untuk Jayabaya ini punya 2 kelas. Ini kelas eksekutif di jajaran belakang. Eksekutif 1, 2, 3, 4. Kemudian ke depan ini ada kereta makan dan pembangkit. Setelah kereta makan pembangkit ke arah depan, barulah kereta ekonomi new generasinya. Kita lihat, penasaran banget aku. Kayak gimana ya? Udah dapat spill sih, tapi kalau nggak lihat langsung lebih penasaran. Nah, ini kereta makan pembangkitnya pakai MP3 01604 JAKK. Kereta makan pembangkit tahun mulai dinasnya tahun 2016, urutan keempat, kepemilikan JAKK atau Jakarta Kota. Nah, inilah ekonominya. Yuk kita lihat. Aku ada di ekonomi 4, ini ekonomi 5 nih. Keren. Wah, keren. Aku di 16D. Wah, depan. Keren. Nah, di sini aku sama Pak Alif. Halo Pak Alif. Mantap ya. 16D. Waduh, dapat tembok. Jendelanya cuma sedikit. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kayak gini nih interiornya. Wow. Lampunya nih yang bikin keren. Terus ini kursinya. Ini kursinya sudah bisa dibolak-balik, teman-teman. Jadi udah searah semua. Seperti kelas eksekutif. Terus juga bisa dibalik nih. Cara baliknya ada di bawah. Nah, ini ada tuasnya di bawah. Nah, bisa dibolak-balik. Kita coba duduk ya. Nah, seperti inilah kondisi kalau kita duduk. Nih, legroomnya luas banget. Terus di sini ada jaring-jaring. Terus ini ada pegangan buat mutar kursi nih. Jadi pakai handle ini. Terus untuk kursinya ini bisa di recline, teman-teman. Caranya seperti ini. Nah, ini. Tuh, bisa, teman-teman. Nah, tinggal ditekan. Mantap. Terus ini ada gantungan, ada meja kecil, ini ada colokan, ada tempat untuk gantungan kresek sampah. Buat ngeresekin ini, kreseknya buat sampah ya. Kemudian untuk interiornya kayak gini. Wah, mantap. Nah, untuk kursinya, rebahnya ini cuma segini nih. Jadi itu kursi normal. Rebahnya ini sekitar berapa derajat ya? Sekitar 105 derajat. 105 sampai 120 derajat. Tapi ini mendingan lah daripada ekonomi sebelumnya. Ekonomi sebelumnya dari kereta api Jayabaya ini kursinya tegak, teman-teman, dan juga berhadapan. Nah, ini sudah diubah kayak gini nih. Nah, seperti ini kondisi antar kursinya. Terlihat space-nya lebar banget dibandingkan sebelumnya berhadapan dan hampir adu dengkul kalau ekonomi ini sebelumnya. Nah, sekarang sudah dibuat lebih nyaman dan bisa di reclining, dan juga untuk mereclining seatnya tidak perlu takut penumpang di belakang akan kesempitan, karena walaupun ini sudah di reclining, kursi belakang ini space-nya masih tetap longgar. Seperti itulah. Seperti inilah tampilan ekonomi terbaru kereta api Jayabaya. Ini adalah hari perdana kereta api Jayabaya pakai ekonomi kayak gini. Untuk kapasitasnya ini adalah
72 penumpang, berkurang 8 kapasitas penumpang dari ekonomi sebelumnya, yaitu ekonomi tegak lurus hadap-hadapan. Nah, jumlahnya berkurang jadi 72 dan formasi kursinya juga bisa searah dengan kereta semua. Dan juga ini adalah produk modifikasi dari ekonomi lama oleh Balai Asa Manggarai di Jakarta. Jadi ekonomi-ekonomi lama infonya bakal diubah seperti ini semua, khususnya ekonomi tipe Kemenhub atau ekonomi 80 tempat duduk yang kursi tegak seperti di kereta api Majapahit, Gaya Baru Malam Selatan, Jagatingkir. Nantinya bakal diubah kayak gini semua secara bertahap. Sementara untuk yang mendapatkan ekonomi seperti itu baru kereta api Jayabaya ini. Untuk kondisinya ini super dingin teman-teman, dingin banget. Jadi untuk kondisi ruangan tetap dipertahankan kondisi seperti sebelumnya. Ekonomi Kemenhub juga dulunya sewaktu masih kursi tegak hadap-hadapan, aslinya juga dingin banget. Terlihat ini suhunya 19 derajat. Gokil. Inilah interior toilet dari ekonomi New Generation di kereta api Jayabaya. Seperti inilah. Nah, mari kita masuk. Kesan pertama nih mewah banget teman-teman. Ini ada penyaring udara, ada gantungan, ada hand dryer. Mantap. Terus di sini ada cermin, ada wastafel kran, ada kompartemen untuk menyimpan barang, ada sabun. Terus di sini klosetnya pakai kloset duduk, ada tisu, ada shower untuk kloset, ada pegangan, ada tempat sampah, dan ini jendela bisa dibuka nih untuk ventilasi. Nah, kita tutup lagi, bisa juga buat toilet red nih. Mantap sekali, mantap. Nah, jika dilihat dari luar, pembedanya ini nih. Ada tulisan ekonomi, kemudian di bawahnya ekonomi New Generation, penanda bahwa di dalam ekonomi ini sudah berbeda dari sebelumnya dengan ditandai tulisan ekonomi New Generation. Terus untuk nomor sarana ekonomi 4 pada perjalanan kali ini, yakni K301244 SMC, yang artinya K3 atau kereta kelas ekonomi, kode dari kereta kelas ekonomi. 0 merupakan tanpa penggerak, 12 merupakan tahun pertama dinasnya tahun 2012 atau tahun dimana ekonomi ini berdinas waktu masih kursi tegak. 44 adalah urutan ekonomi tahun 2012, urutan K44, dan SMC merupakan kepemilikan yaitu Semarang Poncol. Jadi ini milik Semarang Poncol ya, nggak tahu Semarang Poncol ini beneran atau bakal dipindah ke Jakarta Kota nih nantinya atau JAKK. Terus di sini adalah penanda mulai dinas atau identitasnya. Mulai dinasnya ini di tanggal 24 Mei tahun 2012, P48 MRI di tanggal 3105, 31 Mei tahun 2023. Ini adalah tanggal di mana mulai dimodifikasinya ekonomi ini teman-teman, di tanggal 31 Mei. Kemudian P24 atau perawatan bulan ke-24 yang akan datang di tanggal 31 Mei tahun 2025. Seperti itulah. Ini mumpung masih ada banyak waktu, kita jalan-jalan ke depan, yuk lihat seri lokomotifnya. BTW ini sarananya masih SMC semua teman-teman. Kayaknya ini bekas kereta menoreh dulunya. Kemudian sekarang dipakaikan ke kereta Jayabaya dan mungkin nanti bakal dipindah rumah ke JAKK atau Jakarta Kota. Nih masih SMC nih. Dari ekonomi 1 sampai ekonomi 5 tadi masih SMC semua. Wah, ini lokomotifnya lokomotif favoritku teman-teman. Lokomotif CC206-1331 tipe induk YK atau Yogyakarta. CC206 ini adalah tipe lokomotifnya, CC artinya gandarnya 3 di depan dan 3 di bawah, C. Kemudian 206 ini adalah tipe lokomotifnya, 2 itu adalah lokomotif tipe elektrik. Kemudian 06 adalah tipe lokomotifnya ya, tipe lokomotif elektrik
yang ke-6 seperti itu. Kemudian 13 ini adalah tahun pertama dinas lokomotif ini tahun 2013 dan 31 adalah urutannya seperti itu. Dan Depo Induk YK adalah kepemilikan lokomotif ini atau yang bertanggung jawab merawat yaitu Depo Induk YK atau Yogyakarta. Ini lokomotifnya lagi tes rem. Jadi lokomotifnya ngegas tapi ditetapkan diam gini. Tes rem gunanya ya agar rem kereta api itu tetap optimal, diperiksa apakah optimal, karena juga di lintasan Malang hingga Surabaya cukup terjal teman-teman untuk kelandaiannya. Makanya wajib tes rem juga di sini. Terus juga di stasiun Malang ini ada yang unik teman-teman. Stasiun besar tapi sinyalnya masih mekanik. Berbeda dengan stasiun-stasiun besar lainnya udah pakai persinyalan elektrik yang lebih modern. Tapi Malang ini masih mempertahankan sinyal mekaniknya. Tentu ini sangat ikonik stasiun Malang. Oke, kayaknya balik lagi aja deh ke ekonomi 4. Di sini panas banget, sedangkan di dalam dingin banget asli. Di sini ada tanda yang artinya Trendmark. Ini merupakan tanda untuk batas maksimal kecepatan kereta api ekonomi ini yaitu 100 km per jam. Sedangkan 37 ini adalah berat total yaitu 37 ton dan 5 merupakan jenis roda atau susunan roda atau bogi yaitu tipe bogi K5 dan untuk bogi K5 seperti ini. Nah, ini pakai per kayak gini. Jadi walaupun ini sudah dimodifikasi tapi masih mempertahankan bogi K5 ya, belum diganti bogi K8 ataupun K10 yang bisa melaju hingga 120 km per jam atau Trendmark F. Ini masih E, tapi nggak masalah juga. Peta rute kereta api Jayabaya dari stasiun Malang akan berhenti di stasiun Lawang, Bangil, Sidoarjo, Surabaya, Gubeng. Nanti aku turun di sini di Surabaya Gubeng, berlanjut ke Surabaya Pasaturi, Lamongan, Papat, Bojonegoro, Cepu, Rando, Blatung, Rombo, Semarang, Poncol, dari Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Jatibarang, Cikampek, Karawang, Bekasi, Jatinegara, dan Pasar Senen. Lumayan banyak juga ya. Sekarang sudah kembali ke ekonomi 4 dan kurang lebih 10 menit lagi kereta api Jayabaya akan berangkat. Kayaknya bisa dapat pemandangannya semua dari sini. Sebenarnya depan ini masih kosong, tapi nggak tahu sih ada orangnya apa enggak nanti. Karena masih belum waktunya berangkat juga. Kita dapat pemandangan tembok, keadaannya tempat segini. Nggak tahu ya untuk yang dapat tembok ini nomor berapa aja. Kayaknya kelipatan 3 dari 16 ya. 16, 13, kemudian dan seterusnya sampai kelipatan 3 terakhir angka terkecil. Tapi 16 yang AB ini dapat jendela utuh malah. Ada Mas Aldian juga. Nah, ini 16 AB utuh, 16 CD tembok. Emang random sih, nggak tahu ya yang dapat jendela sama yang enggaknya. Nah, untuk cara pakai tirainya ini kan kondisinya untuk setengah, kalau buka tinggal ditarik aja. Tapi ini kayaknya agak licin, jadi harus diganjel biar nggak jeblak. Terus kalau nutup tinggal ditarik. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. 4 menit lagi kereta api Jayabaya dengan nomor perjalanan 107 akan diberangkatkan tepat dari jalur 5 stasiun Malang pada pukul 12:30 yang akan mengantar kita pada tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Pukul 12.31 kereta api Jayabaya berangkat stasiun Malang perdana untuk ekonomi New Generation di tanggal 26 September.
PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Jayabaya dengan nomor perjalanan 107 yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Oke, ini kereta api Jayabaya sudah meninggalkan stasiun Malang. Nah, untuk kesan pertama ini, untuk guncangannya cukup halus nih teman. Maklum ya, mungkin masih baru. Terus untuk AC-nya masih bertahan dingin nih, 18 derajat untuk suhunya. Terus untuk kekedapan suara juga lumayan juga. Terus untuk kursinya ini terbilang cukup keras ya kalau dipegang-pegang, tapi kalau buat duduk pas juga. Mantap, mantap. Jika kedapatan turun melebihi relasi, ini berjalan langsung stasiun Singosari. Nah, saat lewat Wesel, untuk guncangannya masih kerasa dikit, tapi untuk peredamnya sih bagus, nggak terlalu kedengaran suaranya. Oke, ini kereta api Jayabaya sudah lepas dari stasiun Blimbing. Nah, untuk harga tiket kereta api Jayabaya dari Malang ke Surabaya aja, ini hanya 40.000 teman. 40.000 baik di sebelumnya maupun saat ini. Nggak tahu nanti bakal ada kenaikan harga atau enggak setelah ganti ekonomi seperti ini, semoga aja sih enggak. Terus untuk rute full trip, untuk harga tiket rute full trip dari Malang ke Jakarta ataupun sebaliknya, ini dimulai dari 320.000 di paling murah, itu subkelas S yang kuota kursinya paling sedikit teman-teman. Terus untuk harga yang paling banyak dijual itu kalau nggak salah 390 sampai 400 ribuan. Memang setelah keretanya diganti atau rangkaiannya diganti, ini harga tiketnya lebih mahal sekitar 30.000 dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu masih di angka 350-an untuk harga tiketnya. Kalau sekarang udah naik, lumayan drastis juga ya. Pengaruh pengurangan jumlah kapasitas dan ya untuk ekonomis bagus ini sebenarnya worth it aja sih untuk harga segini. Daripada sebelumnya ekonominya tegak, nggak bisa di recline, terus ya hadap-hadapan sama orang, kurang privasinya. Kalau ini kayaknya lebih privat ya, walaupun lebih privatnya nggak privat banget seperti itu. Oke, kita nikmati perjalanan naik kereta api Jayabaya ini dari Malang ke Surabaya. Ya walaupun aku hanya naik dari Malang ke Surabaya, mungkin nanti kapan-kapan bisa mencoba full trip kereta api Jayabaya ini, entah dari arah sebaliknya aja ya kita coba kereta api Jayabaya ini. Perhentian pertama kereta api Jayabaya di stasiun Lawang. Nah, ini dia stasiun Lawang dengan ketinggian 491 meter di atas permukaan laut. Di sini banyak nih yang naik, terutama di ekonomi. Nah, untuk akses peronnya ternyata memang cuma ada di sana ya. Di sini nggak dapat peron, ke arah sana juga nggak dapat. Nah, setelah lepas dari stasiun Lawang, gradien treknya ini menurun teman-teman. Dari Lawang hingga Sengon menurun sekitar berapa meter gitu. Pokoknya gradiennya cukup terjal dari Lawang hingga stasiun Sengon atau setelah stasiun Lawang ini sekitar 33 per mil. Seperti itu. Di sini berhenti nggak lama, sekitar 2 menitan aja. Nah, ke arah sana tuh nanti treknya akan menurun teman-teman, hingga stasiun Bangil nanti. Ini dari ketinggian 491 meter di atas permukaan laut. Nanti di stasiun Bangil itu ketinggiannya sekitar 1-an meter, pokoknya 1-an sampai belasan meter aja. Turunnya terjal banget, sekitar 400 meteran lebih dari stasiun Lawang ke Bangil, yang kurang lebih waktu tempuhnya nggak seberapa lama, sekitar setengah sampai 1 jam. Tapi turunnya udah 400 meter. Ini kereta api Jayabaya meninggalkan stasiun Lawang. Nah, setelah stasiun Lawang juga nanti pemandangannya bagus banget. Nanti kita lihat, kita saksikan pemandangannya setelah ini. Di kanan maupun di kiri pemandangannya cakep nanti.